Permainan sabung ayam sudah menjadi salah satu budaya tertua di Indonesia. Hampir semua pelosok wilayah Nusantara mengenal tradisi adu ayam di gelanggang ini. Di Indonesia, tradisi sabung ayam sangat erat kaitannya dengan cerita kehidupan sosial, budaya, dan politik. Maka di daerah Bali, sabung ayam masuk dalam bagian salah satu upacara adat. Namun seiring perjalanan waktu, tradisi sabung ayam mulai berubah menjadi ajang taruhan. Dulunya itu sebenarnya dia sebuah permainan. Tapi kan manusia ini selalu sebuah permainan dalam artian bisa menjadi hiburan, tontonan, dan sebagainya. Lama-kelamaan muncullah sifat manusia di mana selalu ingin tidak hanya menonton tapi juga ingin menang gitu, ingin sesuatu yang didapatkan. Disitulah menyebabkan kenapa kemudian taruhan mulai dilakukan. Alasan nilai budaya sering dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Namun pada kenyataannya, setiap kegiatan sabung ayam tidak bisa dipisahkan dari perjudian. Fakta ini harusnya menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan di negeri. Itu sangat tergantung pada ketegasan pemerintah. Jadi kalau saya sebagai orang kebudayaan mengatakan tidak harus semua kebudayaan itu diteruskan. Kalau dia memang sebuah kebudayaan itu negatif, nilainya atau akibatnya dan sebagainya, bisa ditutup, di stop. Nah, regulasinya kemudian ada pada pemerintah. Meskipun memiliki nilai budaya, kegiatan sabung ayam yang mengandung unsur perjudian sudah termasuk dalam tindak kriminal. Aparat kepolisian akan langsung melakukan penertiban jika pelaku tertangkap tangan. Oh jelas mereka melanggar pasal 303 KUHP. Jelas mereka perjudian, pasal perjudian itu pasal 303 KUHP. Ancamannya ya 4 tahun lah, 4 tahun penjara. Perjudian di arena sabung ayam sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Mengingat pertandingan adu ayam ini bisa dikunjungi oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Remaja itu tuh masa-masa di mana anak itu atau seseorang itu ini ya, kalau laki-laki mungkin dia kayak merasa pengen jadi laki-laki banget gitu. Dia pengen mencoba semua hal yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dan itu pasti sangat menarik untuk mereka. Segala macam bentuk ini ya perilaku maskulin, kebut-kebutan, berkelahi, mungkin juga gambling atau merokok, semua hal yang terkait dengan sex role gitu ya. Anak-anak dan remaja yang sudah pernah mencoba menjadi pelaku judi sabung ayam akan rentan menjadi pecandu judi. Mereka bisa menghabiskan semua uang yang dimiliki saat berada di arena pertandingan. Gambling itu sebenarnya terjadi baik orang punya duit atau nggak punya duit, tetapi ini tuh ya hampir sama seperti agresi itu. Orang itu mendapatkan sensasi ketika dia semacam mengalami ketegangan gitu ya. Mungkin ketika dia pasang itu kan ada kayak ketegangan tertentu ya. Dapat nggak dapat. Suasana seperti itu tuh yang berasa banget gitu. Orang untuk melihat ayam yang menyerang ayam yang lain itu sangat luar biasa gitu. Itu yang pertama dari sisi sabungnya aja gitu. Lalu yang kedua, sabung ayam itu juga sebagian besar itu melibatkan pertaruhan uang. Pertaruhan uang itu artinya gini, saya taruh uang seberapa, nggak seberapa besar, tapi saya mengharapkan dapat uang yang jauh lebih banyak daripada yang saya berikan gitu. Jadi orang itu mengambil resiko, atau mungkin sebenarnya orang tidak mau mengambil resiko, tetapi dia ingin mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya. Keterlibatan anak dan remaja dalam arena judi sabung ayam tentunya akan memberi dampak psikologis yang cukup besar. Tidak hanya untuk jangka pendek, generasi penerus bangsa ini bisa saja mengalami ketergantungan terhadap perjudian hingga usia dewasa. Saya kira itu dampaknya bisa kita lihat dari dampak yang segera kelihatan maupun dampak yang
dewasa gitu. Pada dampak yang segera itu pasti mungkin dia nggak bisa konsen dengan sekolahnya, nggak bisa fokus dengan sekolah, mengabaikan tanggung jawab sehari-hari gitu. Dampak jangka panjang, dia berpikir bahwa sabung ayam itu adalah hal yang baik, adalah hal yang boleh dilakukan, adalah hal yang benar dilakukan, sehingga ketika dia nanti itu dewasa dan dia mengalami kesulitan hidup, mungkin dia akan menggunakan sabung ayam itu sebagai pelarian, mungkin dia akan mengandalkan hal itu sebagai cara dia untuk mendapatkan uang. Setiap bangsa punya kewajiban untuk melestarikan nilai budayanya. Namun perlu cara yang lebih bijak, supaya budaya suatu bangsa tidak menjadi bumerang untuk generasi penerusnya. Maka sudah sepantasnya kita maupun pemerintah memberi contoh yang baik dan bertindak tegas bila mendeteksi adanya perilaku negatif di depan mata. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.